perkenalkan nama saya Anissa Zahra dengan NIM 2203169. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Azahra dengan NIM 220304167. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Pamungkas dengan NIM 220304146. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maina Syawati dengan NIM 220304160. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Haliluddin dengan NIM 220304190. Halo teman semuanya, penonton podcast pada video kali ini di mana kami membuat podcast yang berjudul Melihat Peluang Menjadi Uang. Oke, kali ini bukan kami saja berlima, tetapi ada salah satu narasumber kami. Bisa ini kami panggilkan ya narasumber kami. 1, 2, 3. Boleh say hi dulu Pak kepada penonton kami. Ayo ya. Halo. Oke. Ini adalah abangnya jadi narasumber melihat peluang menjadi uang. Oke. Yuk kita berbicara aja santai dengan abang ini. Oke baik Bang, maaf mengganggu waktunya. Kami berlima ini mewawancari abang. Nah kebetulan saya punya teman. Nah teman ini kenalan dengan abang, maka abangnya aja bisa jadi wawancara karena dia mengerti dengan ini. Nah judul podcast kami manajemen kali ini yaitu Melihat Peluang Menjadi Uang. Oke. Nah kali ini kami mau nanya-nanya nih sama abang soal tentang saham. Kalau boleh tahu pertama kali abang mengenal saham itu bagaimana sih Bang? Oh, kalau cerita pertama kali saya mengenal saham tuh kayak dari 2020 pas zaman corona. Oh pas sama corona. Ya, kan di corona itu kita semua kan di rumah aja, ngapain, di rumah aja. Jadi saya main TikTok lah, ada kan TikTok kan. Nah, kita semua udah tahu TikTok. Saya scroll di TikTok segala macam. Keluarlah Mas satu FVP ya? ya FVP dari saya. Itu namanya lah kan. Itu ya FVP di saya. Itu apa nih? Perbedaan lain. Kalau lain di TikTok misalnya orang joget segala macam. Iya bang, ya betul get. Yang sebaratnya kan. Tahu Bang, warga 62 Bang. Keluar saya ada suatu video nih. Menurut saya nih kok berbeda videonya ya segala macam beda. Menarik ya ini. Menarik bagi saya. Saya dalami lagi, saya pelajari. Artinya bisa nih jadi peluang bagi saya. Ternyata abang ini produktif ya. Kalau kita COVID tidur lawo. Tapi tergantung setiap orang lah ini bedanya kopi. Tapi hebat abangnya dengan cara dia COVID itu dia mempelajari gimana sih melihat peluang itu, peluang ini menjadi bisnis itu menjadi uang. Oke, ada yang mau nanya teman-teman ke abang ini? Terus kalau saham yang pertama kali abang beli, saham apa? Oh, saya masih ingat tuh. Pas saham pertama kali saya beli itu ada saham namanya MTDL. Terus TDL tuh Metrodila, lupa namanya. Pokoknya dia kalau nama sahamnya ada tulisan ambil saya MTDL. TDL bisa pertama kali. Pertama kali saya kan beli awal model kecil tuh, kan lagi Amerika baru belajar kan. Nah, saya beli model kecil awalnya. Itu kemarin tuh saya beli di harga sekitar 100.000 untuk 200.000-an lah. Kalau sama Berkisar modal awalnya berarti nih abang bilangnya masuki saham itu. Nah, itu di sana saya juga sekalian beli itu sekalian belajar, soalnya baru awal kan. Ya. Oke. Abang kan katanya kan melalui TikTok nih ya kan. Terus ada nggak sih keraguan abang sebelum melakukan saham ini? Oh, banyak. Kalau keraguan mungkin banyak kita. Mungkin keraguan kita misalnya kayak ditipu, mungkin di orang ini aman nggak ya uang kita di sini? Takut hilang nggak, bisa nggak? Takut tempelan segala macam, banyak lah. Soalnya banyak penipuan-penipuan. Ya, apalagi di jam sekarang kan. Terus untuk abang menetapkan hati akhirnya menanamkan saham pada perusahaan tersebut apa? Oh, tergantung kita membelinya. Yang kita beli itu ada banyak, misalnya untuk mobil saham tuh. Bisa dulu ya kita lihat fundamental suatu dia atau misalnya teknikal ini ibaratnya teknikal tuh ada suatu chart gambaran naik harga turun atau naik turun apa naik atau turunnya.
Dari sana saya alasan saya membelinya. Kalau abang pertama kali menggunakan nih, biasanya menggunakan aplikasi apa bang? Kan banyak tuh aplikasi yang di Play Store. Aplikasi pertama saya beli yang dibilang tanya apa tadi kan? Ya Apis tadi. Yang di saat MTDL itu saya beli di aplikasi Indo Primer namanya, iPod namanya di Play Store. iPod namanya. Itu ya teman-teman kayak handphone ya. Ini bisa bagi motivasi teman-teman semua, mau bisa belajar dari abang ini ya semua. Ya, instruksi di atas dijelaskan aplikasinya di video itu. Oke, baiklah. Ada yang mau nanya? Ada lagi? Mau tahu pengen belajar dari abang ini kan bisa jadi kan. Nama kita sama-sama ya kan, belajar. Mengenal saham dari awal. Iya. Soalnya abang ini berpengalaman ibaratnya ya kan. Sedikit lah. Iya. Sedikit tuh kan bisa juga belajar bang. Berapa sedikit? Sedikit sekali belajar juga sekali. Iya. Yang nanya lagi, kalau boleh tahu, sekarang kan abang menggunakan aplikasi tersebut. Sekarang tuh bagaimana sih cara abang kayak untuk melihat naik turunnya saham? Apakah ada teknik atau gimana gitu? Caranya gitu bang? Caranya kalau saya pribadi kan di saham tuh lebih condong ke trading. Trading tuh kita jual dan beli. Kalau investasi kan kita letak harganya sana, ya kan? Saya itu lebih trading. Kalau saya alasan apa tadi pilihan? Gimana bang menggunakan aplikasinya tuh? Gimana cara mau beli itu tergantung saya naik turunnya tuh harganya. Jadi alasan saya beli itu kan misalnya suatu ada teknikalnya. Saya ada teknikal tuh ada ilmu lagi, itu saya pelajari di sana. Cara abang mempelajari ilmu itu kan, ke orang beli aplikasi itu kan banyak tuh perusahaan-perusahaan. Abang bagaimana cara abang memilih perusahaan yang menurut abang itu bagus, apa itu nanti naik apa turun gitu? Caranya Iya. ya saya belajar autodidak secara mandiri. Banyak dari sosmed tuh banyak TikTok, YouTube. Di sana tuh saya pelajari lah, ada saya lihat akun orang segala macam gitu. Oh apa nih ini bisa nggak ya, ada teknikalnya. Apa alasan saya untuk beli saham nih? Ada banyak hal sana ya. Berarti abang lebih banyak melihat di media sosial cara-caranya ya bang. Kalau dari kayak dari teman-teman abang ada nggak Yang apa? yang sama dengan abang? Ikutin jejak abangnya gitu, yang berpengalaman. Oh mungkin untuk saat ini saya ada, tapi cuman beberapa, tapi bukan di Pekanbaru juga, di kota lain. Berarti abang termasuk bikin membuat belajar saham ini termasuk ke luar kota ya teman-teman. Ya luar kota secara oleh kayak sosmed orang segala macam yang udah expert lah di saham. Lebih ngerti malah. Berarti saya lebih wisata ya atau di kalau YouTube atau sosmed dia satu dari sana. Kan pertama kali abang menanam saham itu 100.000 nih. Ya, modal ya. Sama modalnya. Pas abang main itu kenaikannya berapa bang? Biasanya pertama kali abang main itu. Oh, kalau untuk itu tuh saya pertama kali itu modal saya pribadi. Modal itu awalnya dari tabungan saya sendiri. Saya tuh masuk modal kecil. Itu saya pernah masuk tuh, langsung untung, langsung buntungnya ada. Gak apa-apa, wajar biasa. Nama tuh awal kan saya masih Ngerti belajar. tekniknya ya teman-teman. Sekalian belajar juga gitu kan sama gitu. Awal masuk kan, saya masuk 1.000 uang saya, misal 100.000. Iya. Terus besok saya lihat lagi, bisa uang saya jadi 50.000. Hilang 50.000 karena saya nggak ada ilmunya di sananya. Lagi pula pertama kali terjun juga kan. Biasa nak bang. Awalnya gimana? Awal belajar kan bang. Semua dari belajar juga semua. Gak semuanya Gak mungkin awal berhasil kan? Nah, gimana kita belajarnya ya kan? Sekarang udah berapa saham yang abang beli? Kalau untuk saham ya udah banyak. Tapi dulu ada saham namanya saham Smart Friend. Dulu itu di sana tuh saya banyak untungnya tuh. Mungkin lumayan lah dari sana. Ada misalnya dia di minggu tuh ada saya berapa transaksi di sana kan, sekitar 3 atau 4. Alhamdulillah lumayan ya. Saham Smart Friend dulu pas zaman 2023-22. Apa tadi? Smart Friend. Iya. Oke. Itu logo friend namanya. Berarti udah banyak lah ya, ibaratnya abang membeli saham. Kalau transaksinya udah banyak, lumayan lah. Mata lagi mainnya pas dari SMP ya bang? Ini butuh SMA. untuk zaman kita sekarang remaja kan. Oh SMA ya bang? Siapa SMP sih bang? SMP saya masih mau bola. Main bola ya. Apa tuh?
SMA Jadi bagus ya, Sim udah mengenal saham-saham. Iya, bisa mengenal apalagi saham. udah mendapatkan uang. Untungnya ya. Iya. Untungnya. Itu ah. Bumi masih Jadi ya. Ya, tujuan kita main saham nih sebenarnya bukan untuk mencari uang atau cepat kaya, bukan. Tapi tujuan kita nih untuk memperbaiki finansial kita, ada kebutuhan segala macam. Jadi kita susah macam. Kalau untuk cepat kaya di saham bukan di saham caranya. Siapa mau cepat kaya sini? Semua pasti mau pengen cepat kaya. Tapi kita perbaiki secara finansial kita. Nah bang, kan beda nih kan, abang main trading. Ya, ada trading, ada investasi. Menurut abang perbedaannya itu apa? Oh, kalau investasi ini kan lebih kita ke letakkan kita uang kita, orang biar perusahaan itu yang atur semuanya. Ya, nih perusahaan kita tunggu aja udah berapa bulan, berapa tahun mungkin. Nah, terus kalau trading ini ada banyak trading. Trading ini kan kita jual sama halnya kita belanja di pasar, jual dan beli. Orang jual kita beli, gitu sebaliknya, ya kan? Terus kalau di trading ini ada banyak macamnya. Pertama ada scalping. Scalping ini ibaratnya kita beli di hari itu, beli di jam hari itu, tuh 3 jam 4 jam kemudian kita jual lagi. Berarti nggak berhari-hari gitu. Enggak ada. Dia kalau trading ini udah banyak, ada 3 jenis. Pertama ada scalping, terus ada day trading, ada swing. Swing trading. Kalau dari trading ini di hari ini besok jual. Nah, kalau swing trading ini di hari ini atau 3 bulan atau sebulan kemudian jual lagi. Beda-beda tipe dia. Kalau saya sendiri lebih condong ke swing trading. Kalau day trading ini kalau jauh saya nggak terlalu apa lah, saya day trading. Kalau mau beli kan pasti ini kalau dilihat harganya turun kan kita beli, kalau jual di harga tinggi itu abang terapkan juga nggak di saham? Oh, kalau itu saya nggak terapkan. Soalnya itu nggak bisa menjadi acuan bisa kita untuk mencari untung di sana, bukan. Bisa. Itu diterapkan kecuali kita ada dasarnya di sana. Apalah saya ke sana. Oh, misalnya gini ya, trading kan. Trading itu misalnya ada teknik dia. Teknik itu namanya support. Supportnya ibarat lantai. Kalau misalnya harga naik kan harga naik kan. Turun kan. Ibarat kalau misalnya bola lantai mana? Untuk ke atas kan. Gitu dia. Saya dasarnya di sana bisa. Oh, saya buat garis sini tradingnya. Oh, pas tuh di sini. Oh, ini di sini acuan untuk beli bagi saya. Oh, ini bisa mantul lah harganya. Saat di sana. Itu acuan saya. Kalau misalnya untuk jual turun beli, naik jual saya nggak kalau gitu. Ada alasannya di balik itu. Berarti ada acuannya. Ya, Kalau beli di harga bid kita, di harga yang tengah-tengah. kalau harga tengah saya biasa jarang. Saya lebih ambil kelebihan yang ada peluang lagi. Jadi mana saya bisa cari keuntungan yang lebih besar. Saya pribadi gitu. Iya, Bang nggak mencari keuntungan dulu ya. Iya. Iyalah, nggak mungkin kan yang teman dulu. Ada alasan dia beli itu. Nah kan sampai saat ini abang masih menggunakan aplikasinya tuh, saham ataupun trading. Kalau boleh tahu berapa sih kisaran yang abang dapat sampai saat ini gitu? Mungkin kalau kisarannya hampir keseluruhan atau gimana? Ya mau. Ya, Seluruh. atau cuma di satu hari itu aja gimana? Kalau satu hari berapa Oh, biasanya? ya. Kalau satu hari mungkin pernah tuh di satu hari itu saya masih 2023 ya. Ada satu hari itu ada saya dapat saya 200.000, kisaran 200.300 lah. Itu dari modal yang berapa? Ya, Yang 100 itu ribu. tuh dari modal saya yang masih di bawah 2 digit lah. Kalau untuk biasanya saham atau trading itu bang, mau apa sih keuntungan yang didapatkannya itu dalam tahun atau bulan atau gimana bang? Oh, itu tergantung kita. Tergantung kita Dia mainnya. beli ya, tergantung cara kita lagi ya. Cara kita dalam trading tuh. Mau kita mau jual hari ini serah, mau apa serah lah. Kalau naik bisa dijual ya bang. Oh, naik bisa jual ya, apa untung kita jadilah. Kalau misalnya abang nih ada beli misalnya perusahaan yang turun, pernah nggak abang beli terus nanti ujung-ujungnya naik? Oh, pernah. Saat ini yang sering saya gitu tuh di perusahaan BCA. BBCA nama dia. Perusahaan tuh misalnya saya udah apa kali harganya. Perusahaan itu gimana ya. Misalnya gini. Misalnya harga perusahaan itu awalnya 10.000. Oh, ini turun 8.000. 8.000 saya pasti beli tuh. Saya nantikan terus setiap apa. Misalnya dia turun pasti saya beli terus. Itu perusahaan yang misalnya ibaratnya favorit lah bagi saya. Banyak nggak yang abang dapat kayak perusahaan-perusahaan favorit abang yang bilang tadi? Ya, favorit itu mungkin ada kayak perusahaan Big Bang kan, yang BCA, BRI, BNI. Terus misalnya perusahaan yang yang lumayan berkembang sedikit mungkin ada di Smartfren. Oke. Itu dulu. Kalau sampai kalau sekarang bang? Kalau sekarang saya
lebih ke investasi. Investasi. Ya karena ada kegiatan juga kan. Jadi kalau trading tuh butuh waktu juga, butuh waktu fokus juga kitanya. Harus melihatnya terus-terusan ya bang. Terus dalam misalnya kita dalam trading nih, sama ada yang diatur tuh ada banyak, ada 3 hal. Pertama dalam psikologi kita, itu manajemen, terus ada teknik kita. Berarti yang paling penting itu teknik ya bang. Bukan, yang paling penting itu psikologi. Ibaratnya psikologi kita terganggu gimana? Uang kita kehilangan gimana rasanya sih? Bisa lo gila kan? Nah, Ih kalau banyak apalagi banyak kak, itu tak keluar rumah 3 hari mungkin. Lebih. Asal jangan bunuh diri aja lah. Makanya psikologi kita tuh kita atur. Harus sesuai dengan keuangan nggak kalau masuk saham nih bang? Harus sesuai. Kita harus masuk nih. Nanti masukin duit jajan dan nanti kayak mana pula? Anda tahu Iya. dengan cara mereka masukkan uang di saham itu terus pengennya naik terus nggak mau loro iya Enggak. Kalau kita masuk saham nih, kita harus pakai uang dingin. Uang dingin itu enggak uang yang anggur, tabungannya Ya, agak kita pakai lebarnya di masa-masa kedepannya atau kita butuh ke depannya. Nah, lebih bagus pakai uang dingin. Pakai uang panas kita risiko kali takutnya. Belum nanti kita ngalami rugi lagi segala macam. pasti ada kerugian yang Pasti ada. Rugi untung itu berputaran ya. Dan namanya peluang bisnis itu pasti ada rugi ya. Ada untung terus. Ternyata uang itu bisa dibekerjakan ya. Ya, perputaran uang itu ternyata bisa juga ya kita main. Lagi di zaman sekarang ini kan, jam canggih, kerja tuh nggak harus kerja keras. Iya, kerja cerdas Asik. ibaratnya. Kerja cerdas ibaratnya. Kita harus bisa seimbangkan antara dua tuh. Bukan kerja tangan aja, kerja cerdas juga bisa. kerja cerdas lebih baik Iya. Dua lebih baik. Kedua ini baik. Tangan bisa, cerdas bisa ya kayak. Bagus. intinya menghasilkan uang Iya. Untungan itu inti ya. itu motivasi yang terbaik untuk kami dari apa Tanya deh, ada nggak motivasi abang ke kami? Ya, kripti itu keinginan untuk belajar saham ya. Oke, dalam tahap. Senang ya. Jangan takut trading. Jangan takut memulai, rugi itu akan ada. Gitu. Nah, ini ya. Nah, langsung nih. Coba nanya. Siapa yang mau nanya tadi? nanti kan Siapa yang mau nanya? aku siapa Oke Bang, kan dari semua saham yang Abang bilang itu sampai mempelajari ini, apakah ada salah satu motivasi Abang untuk teman-teman semua yang ada di luar ini yang sudah mempelajari saham? Yang ikut biar pengen ya kalian yang mau Ada alami gitu Untuk semua teman-teman yang mau bersaham, lebih baiknya kita belajar dulu sebelum terjun. Kita harus ada bekal untuk terjun saham tersebut. Nggak boleh misalnya kita ngasal terjun segala macam, itu bisa membuat kita buntung atau rugi inti ya. Bisa kena ke rugi kita sendiri. Kita harus banyak belajar terus berani mulai hal baru. Itu intinya, mulai hal baru. Penting coba aja dulu. Masalah rugi atau apanya itu belakangan. tidak itu pasti nge-stuck ada. ya bang Ya tidak nge-stuck. Janganlah. Ya, kita belum nge-stuck dong. Terus kita harus bisa belajar dari kesalahan kita. Misalnya kita rugi di saham nih. Itu lihat apa salah kita nih. Kita perbaiki di sana. Apa salah kita perbaiki. Terus menerus kita perbaiki sampai kita benar nggak ada salah. sampai semuanya udah sesuai dengan Ya, sesuai dengan kita, sesuai dengan yang aturan yang ada. Kita buat sendiri. Oke, berarti kata-kata abang ini kali ini Jangan takut memulai hal yang baru. Ya, itu. Ya kan? Jadi gitu kata-kata Dan terus kemarin. belajar. Kata-kata pagi ini ya. kali ini terima kasih bang, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih udah memberi kami motivasi dan belajar pengalaman abang yang memberikan kepada kami semua. Semoga kami semua bisa mengerti dan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, makasih banyak ya bang. Oke, kami pamit undur diri. Jangan lupa kembali lagi podcast kami. Bye bye.